Muka Bang Emok ya. Awas. Karena lu bawa emang mah nggak ada 105 gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke, kali ini guys ada sebuah berita yang teman-teman tahu sendiri dulu sangat viral, yang masalah Mbak TKW ya. Dan Mbak TKW ini masih belum jelas apakah orang Indonesia atau orang Vietnam, yang katanya diberitakan dan diisukan telah pun menampar yaitu amannya ya atau pasiennya. Ternyata selepas diselidiki dan diproses ya sama polisi, ternyata di sini menemukan jawabannya. Yang mana di sini berjudulkan seperti ini. Foto Mbak PMA mengintimidasi pasien heboh di medsos. Anaknya muncul dan klarifikasi. Nah, disinilah karena selepas berita itu heboh ya di berita Taiwan dan di beberapa media Indonesia juga. Di sini anaknya selepas melihat akhirnya membuat klarifikasi, yang mana di sini kronologinya. Beberapa hari lalu, sebuah postingan di Facebook yang memperlihatkan seorang PMA atau perawat pasien melakukan intimidasi terhadap lansia pikun yang duduk di kursi roda di sebuah tol serba. Tak lama berapa setelah postingan tersebut viral, kepolisian selalu bersama Dinas Sosial melakukan pelacakan terhadap sosok PMA tersebut serta pasien yang dijaganya. Keesokan harinya, yaitu tanggal 27 bulan 12 2023, polisi berhasil menemukan identitas dari kedua orang yang ada dalam foto tersebut. Diketahui lansia tersebut bermarga Luo yang berusia 81 tahun, sementara PMA yang merawatnya berasal dari Indonesia berusia 45 tahun. Nah, jadi di situ waktu itu kan netizen ataupun dari sumber berita tuh belum menemukan jawaban dari asal manakah Mbak TKW tersebut ya. Ternyata di sini Mbak TKW tersebut berasal dari Indonesia. Kepolisian Jingshui mengatakan mereka kemudian mengirim anggotanya menuju ke kediaman lansia tersebut dan bertemu dengan anak laki-lakinya, sekaligus menunjukkan foto yang tersebar di medsos. Nah, selepas itu polisi itu menyelidik ya, dan otomatis polisi memberikan foto tersebut ke anak-anaknya ya. Anak laki-lakinya mengatakan bahwa kedua orang yang ada foto itu memang benar ibunya dan perawatnya, namun menyangkal kalau ibunya dinyalahkan pikun. Kondisi fisik dan mental ibunya masih normal. Nah, waktu itu diberitakan bahwa neneknya itu pikun ya. Ternyata anaknya itu seolah-olah menolak ya, bahwa media itu mengatakan katanya neneknya itu pikun. Padahal neneknya itu masih normal dan masih waras. Menurutnya, apa yang ditulis di medsos terkait penganiayaan tersebut tidak benar adanya. Hanya kesalahpahaman saja. Dia sudah tahu bagaimana hubungan sehari-hari antara ibunya dan perawatnya itu. Nah, tuh kan yang kemarin kita mengatakan katanya wah, ini nggak boleh dikasih ampun, dan lah ini harus langsung di blacklist, dan katanya wah ini menjelekkan nama TKW. Ternyata itu semua salah ya teman-teman. Justru banyak ini karena saling sudah akrabnya dengan neneknya. Kata anaknya juga itu mereka itu sudah terbiasa ya, dan itu pun bukan melakukan tamparan, mereka hanya sedang seolah-olah bercanda ya. Karena ya teman-teman tahu sendiri ya, untuk masalah berita-berita seperti itu, padahal itu berita yang membikinnya dari Taiwan loh. Ya biasalah, berita-berita itu biasanya tidak sesuai dengan fakta kebenarannya ya. Jadi di sini untuk teman-teman apabila mengomentari, setidaknya jangan terlalu komen yang langsung menembak atau menyalahkan orangnya ya, karena kita pun belum tahu kan kejadian itu benar apa enggak. Bahkan ketika anggota polisi sedang bercakap-cakap dengan anak laki-lakinya, lansia tersebut ikut serta menjawabnya. Lansia itu mengaku kalau hubungan dengan pengasuhnya baik-baik saja, bahkan sudah akrab dan harmonis. Nah, jadi waktu polisi itu menanyai anak laki-lakinya ya, yang katanya neneknya itu digini digitu, justru di situ neneknya itu ikut jawab
sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa, justru karena mereka itu sudah terbiasa ya bermain seperti itu. Nah, jadi di sini emang berarti dari beritanya itu seolah-olah diada-adain ya teman-teman, padahal itu cuma orang sedang bermain saja di Toserba ya, yaitu di depan Toserba. Namun sebuah berita Taiwan justru seolah mengada-ngada seperti itu. Anak laki-lakinya memahami kesalahpahaman sebagaimana yang dikatakan oleh para netizen dalam menanggapi postingan tersebut. Dia tidak mengeluh ataupun akan menuntut terhadap pengasuh ibunya itu. Nah, tadi sudah jelas ya teman-teman yang sudah dikatakan sama anak laki-lakinya, yaitu anak dari pasiennya atau dari amanya tersebut pun sudah menjelaskan, bahkan amaknya juga ngikut ngomentari ya waktu anak laki-lakinya tuh ditanyain bahwa mereka itu tidak ada apa-apa, bahkan itu sekedar candaan biasa sama Mbak TKW tersebut. Jadi saya pun kurang setuju ya, dan waktu itu kurang percaya kalau sampai Mbak TKW dari Indonesia itu sampai berani melakukan seperti itu ya. Karena saya sudah tahu istilahnya kalau TKW Indonesia itu segala-galaknya nggak mungkin melakukan seperti itu di luar, apalagi ini ada kamera CCTV ya. Nah, jadi mungkin ini dari berita Taiwan itu sengaja untuk mencemarkan atau mungkin cuman ingin mengada-ngada ya. Karena ya mungkin biasalah yang namanya berita kan pengen rame atau pengen gimana, jadi seolah-olah membuat lebih panas dan lebih penasaran. Padahal ternyata sudah klarifikasi bahwa nenek sama mbaknya tersebut itu tidak ada apa-apa, mereka itu hanya bercanda biasa ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman apabila menanggapi sebuah berita jangan terlalu langsung katanya oh gini-gini gitu. Jadi itu semua kita belum tahu, apalagi kan dalam sumber beritanya pun di situ dituliskan belum tahu pasti kejadiannya, dan di situ pun belum tahu pasti Mbak TKW itu berasal dari mana. Berarti itu kan kesahannya atau kerelannya berita tersebut belum begitu jelas. Jadi kita jangan terlalu langsung mengomentari yang enggak ya. Katanya Mbak TKW-nya harus langsung di blacklist lah, katanya mbaknya itu bikin malu lah, padahal semua itu tidak berlaku dan kesalahpahaman. Nah, jadi untuk teman-teman dimanapun bekerja harus selalu amanah dan selalu mengikuti aturan ya. Karena seperti mbak ini, padahal dia nggak ada masalah apa-apa ya. Dia pun kerja baik, menjaga neneknya baik. Justru dari sumber berita seolah-olah dijelek-jelekin. Ya karena itu emang kesalahpahaman ya. Jadi apalagi nanti kalau seumpama kita emang melakukan kesalahan, otomatis akan diviralkan dan semakin memanas ya. Jadi di sini teman-teman bekerjalah dengan baik dimanapun berada ya. Jangan sekedar mungkin karena banyak orang nggak melakukan itu, nanti pas nggak ada orang kita berbuat kasar, itu jangan dilakukan. Ingat, intinya kita niat untuk bekerja, dan apapun pekerjaan kita sudah tanda tangan kontrak dan kita dari rumah ke Taiwan atau kemana saja sudah niatnya ingin bekerja. Nah, otomatis kita harus terima dong, apapun itu resikonya, apapun itu pekerjaannya. Toh kita niatnya ingin bekerja untuk masa depan ya. Jadi segala-galaknya ataupun mungkin segimananya kita harus bisa untuk menangani. Dan jangan pantang menyerah. Nah, jadi di sini teman-teman, semoga dari klarifikasi ini dan video ini bisa untuk menjadi pembelajaran teman-teman. Jangan terlalu cepat untuk berburuk sangka. Saya Rani Saputra, Suara TKI.